Halo Pak Rudi, sekarang saya akan mempresentasikan tentang topik History of Management. Di bagian pendahuluan ini, kita mulai dengan pertanyaan mengapa sih kita perlu belajar sejarah manajemen? Sebenarnya mempelajari sejarah manajemen itu penting karena pertama, membantu kita memahami bagaimana praktik manajemen berevolusi dari waktu ke waktu. Kedua, hal ini menjadi dasar untuk menilai apakah praktik manajemen yang kita pakai sekarang masih efektif atau perlu diperbarui. Dan yang terakhir, dengan belajar sejarah manajemen, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk menghadapi tantangan-tantangan modern seperti teknologi, globalisasi, dan sustainability. Nah, kalau kita lihat ke belakang, praktik manajemen sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno. Misalnya, pembangunan piramida Mesir dan tembok besar Cina menunjukkan bahwa proyek sebesar itu pastinya membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan kontrol yang baik. Lalu pada Gereja Katolik Roma, kita bisa melihat contoh struktur otoritas yang hierarkis. Nah, kemudian masuk ke era Adam Smith pada tahun 1776, lewat gagasan Division of Labor atau spesialisasi kerja, pemisahan pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil yang berulang terbukti bisa meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, saat revolusi industri di akhir abad ke-18, muncul kebutuhan akan manajer formal karena tenaga mesin mulai menggantikan tenaga manusia. Ini membuat produksi di pabrik jadi jauh lebih efisien sehingga manajemen semakin penting dalam mengatur proses kerja. Nah, memasuki era classical approaches, salah satu tokoh yang sangat berpengaruh adalah Frederick Winston Taylor. Pada tahun 1911, dalam bukunya Taylor Published, Taylor memperkenalkan scientific management, yaitu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menemukan cara terbaik atau one best way dalam menyelesaikan pekerjaan. Ia melakukan time and motion study untuk menganalisis setiap gerakan kerja agar lebih efisien. Dari sinilah muncul 4 prinsip utama Taylor. Pertama, pekerjaan harus dipelajari secara ilmiah, bukan sekedar coba-coba. Kedua, pekerja harus dipilih dan dilatih secara ilmiah. Ketiga, manajemen dan pekerja harus bekerja sama agar hasilnya optimal. Dan keempat, tanggung jawab dibagi hampir seimbang antara manajemen dan pekerja sesuai kemampuan masing-masing. Nah, prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar berkembangnya manajemen modern, terutama dalam hal efisiensi kerja. Nah, kalau tadi kita bahas Taylor, selanjutnya ada Frank and Lillian Gilbert. Mereka berdua memperbaiki dan mengembangkan metode Taylor melalui studi yang disebut Time and Motion Studies. Dalam time study, mereka mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan pekerja terbaik untuk menyelesaikan suatu tugas. Sementara motion study berfokus pada memecah pekerjaan menjadi gerakan-gerakan kecil, lalu menghilangkan gerakan yang tidak perlu agar lebih efisien. Selain itu, pasangan Gilbert juga menaruh perhatian pada faktor manusia seperti kelelahan kerja yang dipengaruhi oleh pencahayaan, suhu, dan desain alat. Jadi mereka tidak hanya fokus pada efisiensi kerja, tapi juga pada kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, kita masuk ke General Administrative Theory yang dikembangkan oleh Henry Vail. Berbeda dengan Taylor yang fokus pada efisiensi pekerja, Vail lebih menekankan bagaimana menciptakan struktur organisasi yang efektif. Ia merumuskan 14 prinsip manajemen yang bisa digunakan manajer untuk mengoordinasikan organisasi. Nah, prinsip pertama adalah division of work, yaitu pembagian kerja agar lebih efisien. Kedua, authority, manajer punya wewenang memberi perintah. Ketiga, disiplin, artinya karyawan harus patuh pada aturan organisasi. Keempat, unity of command, setiap karyawan hanya menerima instruksi dari satu atasan. Kelima, unity of direction, organisasi harus punya satu rencana tunggal untuk semua. Keenam, subordination of individual interests to the general interest, kepentingan pribadi tidak boleh mengalahkan kepentingan organisasi. Dan ketujuh, remuneration, yaitu pekerja harus mendapat upah yang adil sesuai jasa mereka. Kemudian, prinsip kedelapan, centralization, yaitu sejauh mana bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kesembilan, scalar change, garis wewenang dari manajemen puncak ke tingkat bawah. Kesepuluh, order, orang dan material harus ada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. 11, equity, manajer harus adil terhadap bawahan. 12, stability of tenure of personnel, manajer harus merencanakan karyawan dengan baik agar tersedia
pengganti ketika ada posisi kosong. 13, inisiatif, karyawan perlu diberi kesempatan mengembangkan ide. Dan terakhir, a spirit the corps, yaitu membangun semangat tim untuk menciptakan harmoni dan persatuan dalam organisasi. Nah, berikutnya adalah Max Weber dengan teori tentang birokrasi. Weber mengembangkan ide bahwa organisasi ideal harus memiliki struktur yang jelas dengan aturan yang tegas. Menurutnya, birokrasi itu adalah bentuk organisasi yang saling efisien karena memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Nah, ciri-ciri birokrasi menurut Weber ada beberapa. Pertama, division of labor. Pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas rutin dan jelas. Kedua, authority hierarchy, adanya rantai komando yang terstruktur dari atas ke bawah. Ketiga, formal selection, yang dipilih untuk pekerjaan berdasarkan kualifikasi teknis bukan karena hubungan pribadi. Keempat, formal rules dan regulations, organisasi berjalan dengan aturan tertulis dan prosedur standar. Kelima, impersonality, artinya aturan diterapkan sama untuk semua orang tanpa memandang siapa individunya. Dan terakhir, career orientation, manajer bekerja sebagai profesional bukan sebagai pemilik unit yang mereka pimpin. Bisa dilihat dari gambar di sini saya cantumkan. Oke, kalau tadi kita sudah bahas teori klasik yang fokus pada struktur dan efisiensi. Sekarang kita masuk ke social person approaches yang lebih menekankan pada manusia sebagai pusat dari manajemen. Misalnya Robert Owen yang sudah sejak awal menekankan pentingnya kesejahteraan pekerja. Lalu Hugo Munsterberg, Bapak Psikologi Industri, yang menggunakan ilmu psikologi untuk meningkatkan kinerja di tempat kerja. Mary Parker Follett menekankan bahwa manajemen yang baik itu berbasis pada kerjasama kelompok, bukan hanya perintah dari atasan. Sedangkan Chester Bernard melihat organisasi itu sebagai sebuah sistem sosial yang hanya bisa bertahan kalau ada kerjasama di dalamnya. Oke, selanjutnya ada penelitian yang sangat terkenal yaitu Hawthorne Studies yang dilakukan di Western Electric Company antara tahun 1924 sampai 1932. Nah, awalnya penelitian ini tuh ingin menguji pengaruh pencahayaan terhadap produktivitas, tapi ternyata hasilnya mengejutkan ya, yang mengaruhi produktivitas bukan cahaya, melainkan faktor sosial, rasa diperhatikan, dan dukungan kelompok. Nah, Elton Mayo ini kemudian menyimpulkan bahwa norma kelompok, sikap, dan rasa kebersamaan lebih berpengaruh pada kinerja dibandingkan sekedar uang atau insentif finansial. Nah, dari sinilah lahir pemahaman baru bahwa semua manusia bukan sekedar mesin kerja, tapi punya kebutuhan sosial dan psikologis yang harus diperhatikan oleh manajer. Nah, setelah Hawthorne Studies, berkembanglah gerakan yang disebut Human Relations Movement. Gerakan ini menekankan bahwa hubungan antara manusia punya peran besar dalam kesuksesan organisasi. Contohnya, Dale Carnegie di tahun 1936 yang menulis buku How to Win Friends and Influence People, ia menekankan pentingnya menghargai orang lain, memberi kesan pertama yang baik, serta menekankan hati orang lewat empati dan pujian. Nah, kemudian itu ada Abraham Maslow dengan teorinya yang terkenal yaitu Hierarchy of Needs. Menurutnya, motivasi manusia berkembang bertahap mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, hingga puncaknya aktualisasi diri. Jadi karyawan itu tidak hanya bekerja demi uang, tapi juga demi pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi. Terakhir ada Douglas McGregor dengan teori X dan teori Y. Dalam teori X yang mengatakan pekerja dianggap malas dan harus diawasi ketat. Tapi dalam teori Y, pekerja dipercaya bisa mandiri, bertanggung jawab, dan menganggap kerja sebagai hal yang alami. Nah, intinya gerakan ini menekankan bahwa ketika karyawan merasa puas dan termotivasi, produktivitas mereka juga akan meningkat. Selanjutnya kita masuk ke quantitative approach atau sering juga disebut management science. Nah, pendekatan ini awalnya lahir dari penerapan matematika dan statistik pada masa Perang Dunia II. Setelah perang selesai, metode ini kemudian dibawa ke dunia bisnis contohnya oleh kelompok
Kids di Ford. Nah, fokus utama pendekatan ini adalah membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan model matematis, statistik, dan simulasi komputer. Misalnya, ada linear programming untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, critical path analysis untuk penjadwalan kerja, dan EOK untuk mengelola persediaan agar biaya tetap rendah. Nah, selain itu, ada juga konsep TQM atau Total Quality Management yang dipelopori oleh Deming dan Juran. Nah, filosofi ini menekankan pada perbaikan berkelanjutan dan fokus pada kebutuhan pelanggan. Prinsip-prinsip TQN antara lain berorientasi pada pelanggan, perbaikan terus-menerus, fokus pada proses bukan hasil, peningkatan kualitas di semua aspek organisasi, menggunakan pengukuran yang akurat untuk menemukan masalah, dan tentu saja memberdayakan karyawan dengan melibatkan tim. Nah, pendekatan systems approach melihat organisasi sebagai sistem terbuka atau open system yang terdiri dari bagian-bagian saling terkait, seperti individu, kelompok, struktur, dan tujuan. Nah, organisasi menerima input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan, lalu melalui proses transformasi menghasilkan output berupa produk atau jasa. Nah, keberhasilan sangat tergantung pada hubungan dengan lingkungan eksternal seperti supplier, pelanggan, dan pemerintah. Karena setiap keputusan di satu bagian akan mempengaruhi bagian lain, maka koordinasi antar unit jadi sangat penting. Nah, jadi intinya organisasi harus dipahami sebagai satu kesatuan yang selalu berinteraksi dengan lingkungan. Nah, pada slide ini kita masuk ke contingency approach atau situational approach. Intinya, pendekatan ini tuh menekankan bahwa tidak ada prinsip manajemen yang berlaku universal. Maka cara terbaik dalam mengelola organisasi itu sangat bergantung pada situasi nyata. Jadi konsepnya seperti if, then, kalau kondisinya begini, maka cara mengelolanya itu harus begini. Nah, setiap organisasi berbeda baik dari sisi ukuran, tujuan, aktivitas, maupun lingkungannya. Sehingga manajer perlu adaptif dalam memilih teknik manajemen. Nah, ada 4 variabel penting yang sering digunakan. Pertama itu ukuran organisasi. Organisasi besar dengan 50.000 karyawan jelas butuh struktur lebih kompleks dibanding organisasi kecil dengan hanya 50 orang. Nah, kedua, teknologi tugas pekerjaan rutin akan lebih cocok dengan gaya manajemen formal. Sementara pekerjaan non-rutin bukan butuh fleksibilitas. Ketiga, ketidakpastian lingkungan. Strategi yang efektif di lingkungan stabil bisa gagal di lingkungan yang cepat berubah. Terakhir, perbedaan individu. Tentunya tiap orang punya motivasi, kebutuhan, dan toleransi yang berbeda-beda. Nah, sehingga manajer harus menyesuaikan pendekatannya dengan benar. Nah, pada saat ini kita melihat perkembangan manajemen di era modern. Pertama, revolusi industri baru dengan teknologi dan komputerisasi telah mengubah cara kerja. Kalau dulu pekerjaan pabrik sederhana contohnya, sekarang dibutuhkan tenaga kerja terampil untuk mengoperasikan mesin canggih. Nah, teknologi juga melahirkan kayak virtual teams, working, dan gig economy yang memberi fleksibilitas tetapi menantang manajer dalam mengelola karyawan yang tersebar. Selain itu, munculnya inovasi disruptif menuntut perusahaan selalu waspada terhadap pesaing baru. Nah, kedua ada globalisasi. Sejak 1960-an, bisnis mulai melintasi batas negara. Nah, perusahaan seperti McDonald's, Toyota, dan Honda itu menunjukkan bagaimana pasar global saat ini mempengaruhi strategi. Hal ini membuat manajer itu harus mampu menyesuaikan budaya, sistem, dan proses organisasi agar tetap kompetitif di pasar internasional. Oke, selain teknologi dan globalisasi, tentunya tren besar lainnya adalah sustainability dan ESG movement. Nah, awalnya fokus pada pelestarian sumber daya, tapi kemudian berkembang menjadi konsep triple bottom line, people, planet, and profit. Artinya, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan sendiri. Nah, saat ini banyak perusahaan menggunakan ESG reporting untuk menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Nah, gerakan ini benar-benar mengubah arah bisnis modern dari sekedar mencari laba menjadi membangun keberlanjutan jangka panjang. Sebagai penutup, kita bisa lihat bahwa
sejarah manajemen sangat penting untuk memahami praktik yang ada sekarang. Banyak konsep lama yang masih relevan, tapi tentunya harus selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan sustainability saat ini. Jadi, seorang manajer modern idealnya itu mampu menggabungkan ilmu klasik dengan fleksibilitas manajemen kontemporer agar tetap efektif di era yang terus berubah. Berikut adalah referensinya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.